Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tokoh yang berkontribusi dalam perumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan saya Nia Adelia Diah Kumala, NIM 20811334029 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran kelas A Gunung Kidul. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Dikenal sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, beliau lebih akrab dipanggil Bung Karno. Lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Soekarno merupakan putra dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Soekarno hanya sebentar tinggal dengan orang tuanya di Blitar. Kemudian beliau pindah ke Surabaya untuk menamatkan sekolah dasar. Selama di Surabaya, Bung Karno tinggal di kediaman Haji Umar Said Cokroaminoto. Setelah tamat, Bung Karno melanjutkan pendidikan di HBS. Lulus tahun 1920, Soekarno melanjutkan pendidikannya di THS atau Technics Hogeschool di Bandung dan lulus pada 25 Mei 1927. Setelah lulus, Bung Karno aktif dalam banyak organisasi. Beliau juga mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927. Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno turut mengemukakan 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia kelak. Insinyur Soekarno juga tergabung dalam Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan dasar negara. Selain itu, beliau juga terlibat dalam pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar. Dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, Soekarno ditunjuk sebagai ketuanya. Soekarno wafat di RSPAD tanggal 21 Juni 1970 karena sakit. Beliau dimakamkan di Blitar dekat dengan makam sang ibunda. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 dan beliau wafat pada tanggal 14 Maret 1980. Dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, beliau sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta menjadi salah seorang pimpinan dan ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda. Setelah kembali ke tanah air, beliau aktif di Partai Nasional Indonesia bersama dengan Insinyur Soekarno. Pada masa pendudukan Jepang, Hatta menjadi salah seorang pimpinan putra, menjadi anggota BPUPKI, dan wakil ketua PPKI. Dalam sidang PPKI, beliau mengubah sila pertama pada Piagam Jakarta yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang tidak disetujui oleh pihak yang beragama lain, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, Profesor Dr. Mr. Supomo. Supomo adalah salah satu perumus dasar negara Indonesia. Beliau juga ikut serta dalam menyusun Undang-Undang Dasar. Supomo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada tanggal 22 Januari 1903 dan wafat tanggal 12 September 1958. Beliau adalah putra pertama Raden Tumenggung Wignodipuro, pejabat Bupati Anom Inspektur Hasil Negeri Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pada sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengemukakan pendapatnya
soal pemikiran untuk menjadi dasar negara. Beliau mengajukan 5 prinsip. Kelima prinsip sebagai dasar negara tersebut adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat. Supomo juga menyampaikan konsep negara kesatuan untuk diberlakukan di Indonesia. Hasil pemikiran para tokoh tersebut disahkan menjadi Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Keempat, Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat. Rajiman Wedyodiningrat lahir pada tanggal 21 April 1879 di Yogyakarta. Sejak kecil, Rajiman dididik untuk menjadi jiwa yang bersahaja, suka bekerja keras, tabah dan kesatria. Rajiman mengawali pendidikannya dengan menyelesaikan ILS pada 1893. Tamat ILS, ia diterima di Sekolah Dokter Jawa di Batavia dan menyandang gelar Indis Art pada 1899. Rajiman memulai karirnya sebagai dokter yang bertugas di CBZ di Batavia. Dari Batavia, beliau bertugas di berbagai daerah untuk mengabdi sebagai dokter. Pada tahun 1906, beliau melanjutkan ke sekolah dokter tinggi di Amsterdam sampai meraih gelar Arts atau dokter pada tahun 1920. Dalam BPUPKI, beliau ditunjuk sebagai ketua. Melalui BPUPKI inilah Rajiman berperan dalam membangun pondasi bangsa Indonesia. Sidang BPUPKI diawali pertanyaan dari Rajiman tentang dasar negara apa jika kelak Indonesia telah merdeka. Pertanyaan ini dijawab anggota BPUPKI dengan berbagai usulan tentang dasar negara. Pada tanggal 20 September 1952, Rajiman Wedyodiningrat menghembuskan nafas terakhir di Ngawi, Jawa Timur. Beliau dimakamkan di Yogyakarta berdekatan dengan makam Dr. Wahidin Sudirohusodo, seseorang yang telah membesarkannya. Dan selanjutnya, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Wahid Hasyim lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 1 Juni 1914. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama besar dan pendiri Nahdlatul Ulama. Dan beliau juga merupakan ayah dari Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid. Wahid Hasyim menimba ilmu di pesantren-pesantren termasuk di pesantren Tebu Ireng milik ayahnya. Kiai Haji Wahid Hasyim termasuk tokoh ulama yang karismatik seperti ayahnya. Karena wawasannya yang luas, beliau ditunjuk sebagai ketua pengurus Nahdlatul Ulama. Wahid Hasyim juga termasuk salah satu anggota Panitia 9. Dalam sidang PPKI, beliau memiliki peran penting dalam perumusan dasar negara. Beliau bersama dengan tokoh lainnya menyetujui adanya perubahan perumusan sila pertama dari Pancasila. Beliau wafat di Cimahi, Jawa Barat pada tanggal 19 April 1953 dan dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.